Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila, Prodi Perbankan Syariah 3. Saya akan menjelaskan tentang analisis likuiditas. Analisis rasio likuiditas merupakan salah satu alat penting dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini memberikan gambaran sejauh mana perusahaan dapat mengkonversi asetnya menjadi kas untuk melunasi utang yang segera jatuh tempo. Analisis likuiditas menjadi salah satu indikator yang penting untuk mengukur suatu kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Tujuan dari analisis rasio likuiditas adalah untuk mengetahui seberapa kuat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar tanpa mengalami kesulitan keuangan. Analisis ini juga membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja. Terdapat beberapa jenis rasio yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang pertama yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio. Current ratio yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan seluruh aset lancarnya. Dan nilai idealnya biasanya lebih dari 1, yang artinya aset lancar cukup untuk menutupi kewajiban lancar. Quick ratio atau asset test ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban tanpa harus menjual persediaan, yang dimana rasio ini lebih ketat karena persediaan seringkali sulit segera diuangkan. Yang terakhir yaitu cash ratio, yang dimana menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar hanya dengan kas dan setara kas yang dimiliki, sehingga rasio ini menggambarkan tingkat likuiditas tertinggi. Interpretasi terhadap rasio likuiditas perlu dilakukan secara hati-hati. Jika rasio terlalu rendah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, rasio yang terlalu tinggi juga tidak selalu baik, karena bisa menandakan adanya dana menganggur yang tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Oleh sebab itu, idealnya perusahaan memiliki rasio likuiditas yang seimbang agar dapat menjaga kestabilan keuangan sekaligus efisiensi penggunaan aset. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi tingkat likuiditas perusahaan antara lain adalah struktur aset dan kewajiban. Bagi investor dan kreditur, rasio likuiditas menjadi alat penting untuk menilai seberapa besar risiko yang mungkin dihadapi ketika menanamkan modal atau memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sementara, bagi manajemen, analisis ini berfungsi sebagai dasar dalam merencanakan strategi keuangan jangka pendek agar perusahaan tetap mampu beroperasi dengan baik meskipun menghadapi tekanan kewajiban. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki current ratio sebesar 2, artinya setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh Rp2 aset lancar. Ini menunjukkan posisi keuangan yang aman. Namun, apabila quick ratio hanya sebesar 0,8, berarti perusahaan sedikit bergantung pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban. Jika cash ratio rendah, misalnya 0,3, maka perusahaan perlu waspada terhadap potensi kekurangan kas dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, analisis rasio likuiditas sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan aset lancarnya. Meski demikian, hasil analisis rasio ini sebaiknya tidak dilihat secara terpisah, melainkan dengan dibandingkan dengan rasio lainnya seperti rasio profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas agar menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan video saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.